Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sebagai penggagas atas kesempatan dari Bapak Ibu, stakeholder yang sudah datang dan pada Zoom ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk proyek ini. Selanjutnya. Baik, proyek yang akan kita lakukan ke depan adalah Repertik Urese. Jadi Repertik Urese ini merupakan resin perca batik usaha 6 serangkai. Ini merupakan produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan resin atau getah tumbuhan menjadi berbagai cenderamata. Nah, Repertik Urese ini dibuat dengan berbagai motif, bentuk, dan desain menarik yang mengandung unsur budaya Jambi dan juga sesuai dengan permintaan konsumen kita. Repertik Urese ini juga memiliki ketahanan produk yang sangat awet, tahan air, dan juga tahan panas yang dijual dengan harga yang relatif murah dan sangat ramah lingkungan. Karena kita ini membuatnya atau terbuat dari bahan berbahan dasar getah tumbuhan seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah sebentar, ini meminimize. Oke, ini adalah proses cara membuatnya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan menyiapkan dan menghias cetakan. Jadi Urese yang tadi sudah ada gambarnya, kita akan menyiapkan cetakannya sebelum kita cetak resinnya, Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan, ada pemasok yang akan kita lakukan kerjasama untuk memasok cetakannya. Lalu kita akan menghiasnya supaya indah seperti itu. Yang kedua, kita melakukan penyiapan bahan resin yang itu sudah ada partner kita yang menyiapkan bahan resinnya itu sendiri seperti itu. Dan selanjutnya ada penuangan racikan resin. Jadi tempat yang tadi sudah kita siapkan, dituangkanlah bahan resin ini ke dalam tempatnya atau wadahnya untuk dicetak. Lalu kita melakukan pengeringan atau finishing. Selanjutnya kita melakukan produk siap di pasaran. Jadi kita sudah siap bahannya. Lalu produk ini kita akan pasarkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan teknik dan strategi promosi dari resin kita itu sendiri. Yang pertama adalah promosi pasar. Promosi pasar ini dapat dilakukan melalui pembukaan stand secara berkelanjutan setiap harinya yang berada di Simpang Pule dan juga kantor Gubernur Jambi. Juga akan ada di Pola Wali Kota pada setiap weekend dan Car Free Day. Lalu kita akan membuka outlet penjualan pada saat wisuda di Universitas Jambi. Selain itu, kita juga melakukan advokasi dan kerjasama dengan pemerintah terkait, seperti pemerintah di bidang oleh-oleh, khas budaya, dan juga pemilik-pemilik toko-toko batik di Kota Jambi. Nah, pemanfaatannya ini kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga lain sebagai media promosi kita. Selanjutnya, ini adalah teknik strategi yang kedua, yaitu poster dan katalog. Nah, untuk poster dan katalog sendiri akan kita sebarkan di setiap tempat yang telah bekerja sama dengan kita pada bagian pemasaran. Lalu disebarkan di lingkungan kampus Universitas Jambi sebagai main tempatnya. Lalu di saat itu ada juga melakukan pembukaan stand penjualan, serta kita melalui sosial media. Nah, ini merupakan bisnis model kanvas yang akan dilakukan untuk Repertik Urese. Yang pertama, pada key partners kita melakukannya kepada marketplace. Jadi untuk marketplace kita bekerja sama marketplace pihak ketiga seperti itu. Di sosial media juga kita lakukan. Terus ada reseller kita ketemu langsung, kita bekerja sama langsung dengan reseller. Jadi kita membuat kontak atau hubungan dengan para reseller yang ada di reseller lokal seperti itu. Dan ada komunitas, ini mungkin ada perwakilan dari Bapak dari komunitas. Kita kerjasama juga pemenuhan keinginan dari teman-teman komunitas untuk mengangkat batik Jambi sebagai bahannya seperti itu. Dan juga dari retailer, ini ada Bapak juga dari retailer, kita akan menjajakan bahan-bahan yang sudah jadi atau produk-produk kita yang sudah jadi ke tempat-tempat di seluruh Jambi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada juga Bapak perwakilan dari toko batik
Ya kita akan melakukan, karena toko batik kan biasanya jadikan tempat khas ya oleh-oleh dari kota Jambi untuk para wisatawan. Jadi kita menaruhkan barang-barang kita atau produk-produk kita di toko-toko batik yang ada di Jambi seperti itu. Nah, untuk key activitiesnya seperti yang tadi dijelaskan, kita ada kegiatan produksi dari resin sendiri yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada promosi. Nah, promosi ini kita lakukan bukan hanya lewat sosial media, tapi juga dari teman ke teman sih. Jadi kita misalnya kita kasih gift ke teman, jadi kita sekalian juga menebar jaring lah seperti itu untuk promosinya. Promosinya lewat sosial media, kita ada di mungkin Tokopedia, di Shopee, di Lazada dan lain-lain. Terus juga di sosial medianya tuh ada di Facebook yang tadi disebutin, dari Facebook official kita, ada Instagram juga yang kerjasama dengan Instagram lain, mungkin influencer dan lain-lain. Ada di Facebook, ada di Line, ada di platform-platform ada yang tersedia lah seperti itu. Terus ada pengadaan bahan baku. Nah, untuk pengadaan bahan baku ada partner kita yang bekerja sama dengan kita untuk menyediakan cetakannya, untuk menyediakan batiknya, dan juga menyediakan resin atau getah dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada key resource. Alat produksi kita memiliki sendiri, kita pesan dari perusahaan yang membuat alat produksinya. Terus ada juga kita memiliki karyawan dan buruh produksi kita, dan juga pastinya kita kerjasama dengan banyak pihak. Jadi kita istilahnya kita rembukan lah untuk masalah modal gitu. Selanjutnya ada value proportions. Untuk ini sudah jelas ada di PPT, ditampilkan bahwasanya repertik ini adalah resin perca batik, pempresian limbah kain batik yang dibentuk sedemikian rupa dengan metode resin. Jadi batik yang sudah dipakai ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan batik brand new, kita pakai bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Kita menggunakan kembali. Selanjutnya ada customer relationship, itu kita membuatkan hubungan dengan para customer dengan melakukan diskon pada harga, dan juga kita mengkhususkan untuk grosir, jadi ada harga grosir seperti itu. Terus kita juga melakukan relationship dengan teman-teman dari komunitas seni dan juga budaya. Mereka misalnya membuat bazar, jadi kita ikutan di situ untuk menjajakan resin kita seperti itu. Nah, ada satu lagi yang sosial media tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada channel. Nah, channel ini mungkin adalah platform atau tempat yang bisa kita lakukan ini ya, pemasaran ya, seperti ada di bazar-bazar, mungkin nanti ada di mall-mall, ada bazar, kita ikut masukin produk kita. Terus ada di e-commerce kayak tadi Tokopedia dan lain-lain, itu kita masukin. Ada media sosial yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk outlet batik di Jambi ini mungkin akan di outlet-outlet batik yang memang kenamaan seperti itu, yang sudah terkenal gitu. Juga ada toko oleh Jambi. Mungkin kita kenal toko oleh Jambi kayak ada pempek selamat. Nah, kita masukin barang-barang kita di situ, atau kita ke bandara kan ada biasanya toko outlet oleh-oleh seperti itu, kita masukin juga bahan kita, barang-barang kita, produksi kita. Dan juga ada pameran-pameran gitu. Misalnya ada di mall-mall atau ada yang buka hall untuk pameran, kita masukin. Jadi kita kerjasama sama banyak pihak ini untuk menyukseskan proyek kita. Selanjutnya ada customer segment. Ini sasaran kita tuh umum, tidak ada pengecualian, jadi semua bisa menikmati karya ini seperti itu. Kita juga bersasaran pada para pecinta barang dan seni. Mungkin ada yang suka old stuff atau vintage stuff atau barang-barang yang berkaitan dengan seni. Itu akan menjadi sasaran kita. Ada juga wisatawan yang berkunjung ke Jambi jelas. Jadi kenapa kita taruh barang-barang kita di tempat-tempat outlet oleh-oleh, karena hal tersebut kan kita punya sasarannya adalah para wisatawan yang berkunjung di kota kita seperti itu. Nah, untuk structure-nya itu yang pasti kita akan mengeluarkan fixed cost, itu berisi biaya marketing, sudah pasti ada biaya marketing kita untuk menebarkan jaring engagement kita. Terus juga ada beban penyusutan. Untuk beban penyusutan mungkin nanti kita akan bicarakan dengan para stakeholder ya. Yang kedua ada variable cost, itu sudah pasti ini menjadi vital, yaitu biaya produksi kita sendiri dan juga upah para tenaga kerja seperti itu. Nah, selanjutnya ada revenue streams. Untuk revenue streams itu kita melakukan penjualan produk cenderamata kepada konsumen akhir, lalu kita melakukan penjualan produk cenderamata kepada para reseller, dan juga melakukan penjualan produk cenderamata kepada para retailer seperti itu. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan.
Makanya kita akan buat diskusi singkat dan juga padat dan juga ringan seperti itu dari Repertik USA Racing Perca Batik untuk 6 serangkai ini seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu stakeholder ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, silakan. Untuk menanggapi saya berikan waktu, saya persilakan. Baik, izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Prakas ya, sebagai owner dari Batik Akas. Saya lihat tadi pas pemaparan dari penggagas nih ya. Usaha ini saya lihat sangat menarik ya, karena selain kekinian ini juga tidak meninggalkan unsur budaya ya dalam cenderamata ini. Juga bisa memperkenalkan apa saja yang ada di Jambi, baik berupa batik ataupun ikon-ikon yang ada di Jambi ini. Saya sangat tertarik untuk bekerja sama, dan semoga usaha ini dapat berhasil dan berkembang. Doa yang terbaik saja untuk usaha ini. Ya mungkin segitu saja sih kalau dari saya. Oke Pak Prakas, terima kasih banyak atas dukungannya. Sangat berarti bagi kami sebagai penggagas. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Baik, izin menanggapi penggagas. Silakan. Sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Ogi, saya di sini sebagai retailer ya. Tadi setelah melihat ini usulan usaha, saya melihat di sini ada sebuah keunikan dan juga inovasi ya. Kami sebagai retailer melihat ini sebagai sesuatu yang baru. Selama ini kan seperti yang kita tahu, oleh-oleh dari Jambi itu kan rata-rata seperti batik, kemudian kaos-kaos, dan juga mungkin ada miniatur seperti itu ya. Nah, kalau untuk batik ini kan baru dan juga ditambah dengan resin kan. Jadi dia bahannya lebih tahan lama. Nah, jadi mungkin untuk wisatawan ini bisa jadikan kenang-kenangan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi kami sangat mendukung adanya usaha ini. Karena juga memang inovasi seperti ini yang kita butuhkan untuk memajukan dan memperkenalkan Jambi ini ke masyarakat luar seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya saya sangat mendukung dan juga semoga usaha kita ini bisa terus bertahan dan berkembang. Terima kasih penggagas. Baik Pak, terima kasih Pak atas dukungannya dari Batik Akas dan juga Bapak dari retailer. Mungkin nanti di progresnya di belakang akan kita omongkan ya Pak ya, baik sosial media mungkin kita akan melakukan perbincangan. Selanjutnya mungkin saya ada kepo dikit nih, atau saya penasaran buat teman-teman dari komunitas pecinta batik, gimana, ada tanggapan nggak? Karena ini kan dari kalian semua nih, gimana? Silakan. Ya baik, terima kasih ya kepada penggagas. Sebelumnya saya izin menggunakan dua device karena device yang pertama itu sedang ada gangguan ya. Kalau menurut saya sendiri sebagai komunitas pecinta batik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza dari komunitas pecinta batik Jambi. Jadi di sini saya selaku komunitas pecinta batik itu sangat senang itu hadirnya usaha Repertik USA ya. Karena di sini mereka memanfaatkan perca-perca batik gitu. Yang awalnya perca batik itu hanya dibuang tanpa kreasi apapun, tapi dengan adanya ide ini menumbuhkan nilai jual kembali dari perca tersebut. Nah, sehingga nantinya batik Jambi yang sisa-sisa itu atau percanya itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan baik dari ekonomi ataupun dari ketenarannya gitu. Nah, jadi di sini saya sangat mengapresiasi akan hadirnya ide kreatif dari teman-teman penggagas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan ini apresiasi yang sangat baik untuk tim penggagasnya. Terima kasih. Baik Pak, oke, terima kasih banyak. Kami juga semangat karena teman-teman dari komunitas batik benar-benar support kami banget gitu. Terima kasih. Nah, mungkin karena kita ngomongin tentang batiknya itu sendiri, kami mau nanya nih, saya mau nanya mewakili teman-teman dari tim penggagas,
Gimana nih untuk pemasok bahan baku? Ibu selaku pemasok bahan baku gimana Bu progresnya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada penggagas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuji Arinda Fitri. Di sini saya sebagai pemasok bahan baku resin perca batik. Nah, sebelumnya pelaku usaha juga telah melaksanakan kerjasama terkait dari usaha ini. Nah, kebetulan kerajinan tersebut kami telah menjalin kerjasama dan juga kami juga udah melakukan pemasokan bahan utamanya yaitu resin perca batik. Semoga usaha kita nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik. Udah itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Ibu dari pemasok bahan baku. Mungkin nanti kita informasikan lagi ya Bu ya untuk bahan baku seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih, saya sangat excited banget untuk teman-teman dari toko oleh-oleh mungkin diwakili sama Ibu. Bagaimana Bu untuk progresnya? Karena ini banyak nih bakal ada di bandara, mungkin ada nanti di terminal-terminal dan juga toko oleh-oleh seperti apa Bu? Saya persilakan. Baiklah, untuk kami dari perwakilan dari toko oleh-oleh khas Jambi juga telah menandatangani MOU terkait kerjasama dengan pelaku usaha. Saya harap nantinya pelaku usaha tetap terus mendistribusikan hasil karyanya kepada kami. Untuk itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ibu dari toko oleh terima kasih Bu Siti atas kerjasamanya sudah sampai tahap MOU ya Bu. Terima kasih, itu progres yang sangat baik. Mungkin Maaf, itu penggagas. adalah ya siap. Jadi kepada toko oleh-oleh itu kami juga sudah kerjasama seperti itu ya. Selain retailer juga menjual di minimarket seperti itu, kami juga memasukkan barang-barang atau usaha ini ke toko oleh-oleh seperti itu. Jadi untuk setiap pintu masuk di Kota Jambi itu sudah kami sebarkan. Wah, terima kasih nih. Berarti itu adalah progres dari teman-teman retailer. Terima kasih Pak atas penjabarannya, informasi terbarunya. Terima kasih. Mungkin kesimpulannya adalah kita setiap departemen atau setiap stakeholder ini sudah melakukan progres ya untuk kedepannya. Saya harap memang program kita ini, proyek kita ini dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih, terima kasih atas kesempatannya dari Bapak perwakilan dari Batik Akas, dari Ibu Puji, perwakilan dari pemasok bahan baku, dan juga Bapak Reza sebagai perwakilan dari komunitas pecinta batik, dan juga Bu Siti dari toko oleh dan Pak Ogi sebagai retailer. Saya Eki Daniel mewakili teman-teman dari penggagas mengucapkan terima kasih, beribu terima kasih atas kerjasamanya dan juga kesempatan untuk hari ini. Mungkin itu adalah sekian dari penjabaran saya sebagai tim penggagas untuk kegiatan kita ke depan. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.